Apa terrain yang mereka manfaatkan saat ini benar-benar bisa dimaksimalkan dengan maksimal. Padahal mereka juga lagi nge-split 1-1-2 split yang dilakukan oleh EVOS saat ini. Ya, hanya dengan bermodalkan lower ground yang cukup landai, ini masih bisa menyelamatkan player-player dari EVOS dan mereka masih melakukan setup split juga. Ada beberapa player mereka yang diutus untuk menjaga bagian bibir zonanya. Dan EVOS pun tahu kalau misalkan di bagian rumah itu masih ada Onyx juga, makanya mereka nggak mau terlalu terburu-buru untuk membuka badannya dan bergeser kembali B-Xenold kali ini yang harus tertekan berada di bagian sebuah open field. Betul, dan ternyata bertemu dengan Bigetron Red Aliens, di mana Bigetron sudah mendapatkan 2 knockdown karena pemain dari BX. Satu diantaranya sudah dipulangkan ke arah lobby dan harusnya Bigetron akan bergerak juga untuk menuju ke dalam zona karena mereka masih berada di luar zona yang keempat. Kayaknya mereka bakal bergerak beriringan dengan pergerakan blue zone yang keempat deh. Iya sih, karena mau nggak mau mereka harus bisa masuk ke dalam zona tanpa terkena beberapa peluru panas dari yang lainnya. Tapi B-Xenold yang udah berada di dalam, satu udah tersungkur lemas dan tinggal gimana caranya dia ngamanin bagian gunung-gunungnya itu. Betul. Di gunung itu kan ada tadi Skylight ya kalau nggak salah. Betul, ada Skylight, terus tadi ada tim lain yang akan naik juga, tapi kayaknya yang lainnya bakal ngambil di kaki gunung deh. Kayak Onyx tadi di Onyx gak jadi naik ke atas kan. Onyx lebih milih mengambil di kaki gunung Gergopol, sementara Skylight yang ada di bagian atasnya. Tapi lihat pergerakan demi pergerakan yang dibuat sama Bigetron, mereka nggak YOLO untuk bergerak. Mereka bakal mengecek terlebih dahulu. Bakal kali ini Bensu akan digeprek oleh Red Aliens kali ini, menjadi santapan alien untuk seorang Bensu. Namun masih ada satu pemain lagi dari BX yang ada di arah hospital. Ya, dan ternyata fightnya nggak cuman antara Bigetron dan juga BX. Di sisi lain EVOS RRQ kali ini belum ada tanda-tanda dari Microboy yang semakin dekat, tapi dari pergerakannya Cowboy sudah benar-benar mendekat ke arah tim RRQ. Bahkan kalau kita lihat dari RRQ, mereka masih ingin mencari keberadaan dari pemain-pemain EVOS yang lainnya. Microboy masih belum bisa membuka posisinya, tapi sepertinya Peko sudah tahu kalau ada satu pemain yang mendekat ke arah sana, dan Peko dengan respon begitu cepat langsung melakukan proning menutup angle shoot dari arah Microboy, berhasil menyelamatkan diri, namun asa terpick off oleh pemain dari tim EVOS Reborn. Yes, benar banget, dan KF masih belum bisa diselamatkan dulu. Dan dari Microboy berada di bagian lower ground cukup landai, masih bisa dimanfaatkan untuk sementara waktu. Lagi-lagi Genesis Dogma join the fight juga. Nerpeko di steal kill oleh seorang Satar. Two Eagle atau Eagle Esports di belakang sana juga bertemu dengan yang tadi sudah diprediksi. Di bagian pintu masuk semuanya benar-benar padat banget. Betul, ini udah bener-bener padat banget yang ada di bagian. Ada. Dan ternyata di sisi lain juga Bonafide harus dipulangkan. Tuyul, the last man standing, sudah tidak bisa bertahan lagi karena dimusnahkan oleh Onyx. Dan sementara Onyx masih bertahan dengan 4 playernya. Ini adalah kesempatan untuk Onyx bisa step up dengan poin-poin yang mereka miliki. Sementara waktu juga EVOS masih ada PR untuk bisa masuk ke dalam sebuah rumah. Ini Onyx sih, kalau misalkan dia ditabrak, itu tinggal gimana caranya Onyx harus bisa mereka mengambil bagian kirinya, karena kalau mereka ambil bagian kiri, gua rasa nggak cuma dari box yang bakal nembak arah mereka, tapi mungkin Onyx bisa join the fight, atau ada tim lain yang bakal mengganggu mereka, di mana Brick kayaknya udah ketahuan sama Slayer. Satu pemain dari Box Gaming sudah terpantau oleh elang yang ada di arah Gunung Gergopol. Betul. Sih, tapi Soas, ini bisa menjadi duri dalam daging bagi Skylight. Sementara waktu juga Skylight berhasil untuk turun gunung, dan ternyata Break pun gak bertahan karena tertangkap oleh talent All Stars yang lain. Dan bener aja ada Eagle Esports yang join the fight juga. Skylight lagi turun gunung dan ternyata tidak berhasil Eagle Esports untuk bertahan, berhasil untuk dimusnahkan. Morph pun ternyata masih survive dengan 2 player yang mereka sisakan sedari tadi. Betul, Morph masih ada 2 pemain, ada Yale dan juga Mike T untuk 2 pemain Morph yang terakhir. Sementara Choi cukup dekat dengan Boom kali ini. Apakah Boom punya granat atau bakal menembak dari bagian kolong, dan berhasil? Mata yang begitu tajam dari Booms berhasil mengamankan last man standing tadi. Dan Soas yang membayang-bayangi pergerakan dari Skylight kali ini akan bergerak maju ke bagian dalam, di mana dia harus balapan sama Blue Zone, di mana Smith juga sedang dalam proses menunggu kedatangan dari seorang Soas. Tapi Soas langkahnya dipaksa untuk berhenti dan tidak ada momen lagi untuk melakukan healing. Box pun rata sudah, tapi di arah lain EVOS akan tertahan oleh Onyx. Ada bakaran yang berhasil membuat 2 pemain EVOS tumbang kali ini. Wow, ini berarti tersisa tim Indonesia aja. Ini harusnya 6 tim yang bertahan adalah tim Indonesia. EVOS, Skylight, Onyx, Morph, JD dan juga BTR. Tapi sementara Cobreki akan berusaha melawan Flash Comet karena depan 2 player dari Onyx harus tertumbangkan. Backup sedikit terlambat datang dari powerbank kali ini, dan langsung saja terus-menerus Flash Comet dilontarkan, dan sepertinya EVOS tumbang dipulangkan oleh Onyx.
Betul, terlalu banyak pemain yang menabrak ke arah pertahanan dari EVOS dan itu sangat merugikan untuk EVOS. Tapi inilah Battle Royale, inilah Battleground yang penting. 5 tim yang tersisa adalah tim-tim dari Indonesia. Indonesia. Itulah kira-kira yang nanti bakal kita teriakan untuk di PMPL SEA Season 4. Yoi. Kali ini menyisakan Skylights, Onyx, Morph, GD dan juga Bigetron Red Aliens. Ya, dan ternyata perangnya masih belum selesai, masih terus menerus. Banyak sekali peluru yang dilontarkan. Morph pun tidak bisa masuk ke dalam zona. Ditahan oleh player-player GD Kids dan bahkan Nichil langsung terobos ke arah depan, ditembakin terus menerus oleh player-player dari tim lain. Bahkan kali ini Onyx pun tertangkap di belakang sana dan Booms nggak bisa bergerak secara leluasa. Masih ada tim Bigetron Red Aliens dari sisi yang lain. Kali ini Daybot pun berusaha untuk bertahan di bagian sebuah pohon dan fortingannya nggak cukup rapi untuk bisa mengcover badan dari Daybot. Ya ini bakal susah tentunya karena kanan mereka ada Onyx, kiri mereka ada Bigetron dan Bigetron juga nggak bisa semena-mena untuk fokus ke arah GD doang karena di bagian kiri mereka ada Skylight yang siap mematuk alien dari bagian kiri. Daybot terkena cicilan damage yang lumayan banyak kali ini. Akan segera melakukan aid kit untuk menambah HP barnya tentunya, sementara Booms yang masih mencari informasi kanan dan juga kiri sambil mengamati bagian kanan kalau ada kepala yang kelihatan. Gila, ini seru banget. 4 tim dengan jumlah player yang masih cukup kokoh. Hanya Skylights aja yang tersisa 3 player. Dan ini akan membuat late gamenya atau circle akhirnya menjadi semakin panas karena Luxi berhasil untuk mendapatkan seorang Daybot. Sementara dari Joe Branky pun memberikan pressure ke arah player-player Genesis Dogma. Dan kali ini saling refresh satu sama lain, saling melakukan split lock dan ternyata dari GD pun tertangkap. Luxi tertangkap. Boom, kali ini berusaha untuk melakukan rotasi, dipancing Ryzen-nya untuk menembaki ke arah kanan. Misi penyelamatan terhadap Daybot sepertinya akan sukses. Iya, tapi lihat dari Ryzen sudah memegang granat dan satu tumbang lagi dari GD Kids. Booms ikutan tumbang dan Daybot tidak bisa diselamatkan. 2 pemain dari GD benar-benar mendapatkan tekanan yang begitu berat. Dari Onyx, Raffi sudah mulai memasak granat begitu matang akan dilemparkan ke arah depan. Apakah bisa memulangkan GD menuju ke arah lobby karena Booms akan bleeding out dan akan sulit untuk diselamatkan tentunya. Hanya menyisakan seorang Nichil saja dari GD Kids saat ini. Wah gila, the last man standing dijepit kiri dan kanan. Malah Skylights yang enak makan cemilan sambil nontonin pada gelut ya kan. Betul. Dan Nichil pun hampir saja terbakar oleh Molotov, masih bisa survive juga di belakang sana. Dan Liquid mungkin, oh belum. Gua rasa tadi gua kira Liquid bakal buka jalan untuk bisa masuk ke arah dalam karena dari Skylights pun mereka sudah menguasai bagian circle-nya. Dan Onyx pun kayaknya nggak mau berlama-lama untuk menahan player-player dari Genesis Dogma. Sudah mulai nyicil pergerakan masuk ke arah dalam. Skylights nih kali ini yang bakal digempur habis-habisan sama 2 tim lagi nih. Wah, Nichil juga nggak bisa bertahan. Ternyata GD dipulangkan menuju ke arah lobby. 3 tim tersisa, 3 tim dari Indonesia. Buat teman-teman yang lagi nonton, jangan lupa kasih hashtag Indopride. Dan jangan lupa untuk di like. Kita tembusin ceban pertama buat yang nonton di YouTube dari Snapdragon Conquest Indonesia. Gas. 3 tim tersisa, Skylights, Onyx dan juga Bigetron. Kali ini di mana Onyx yang cukup unggul karena mereka sudah mengirimkan 2 pemain untuk mengontrol bagian zona yang ke-7. Ya, dimana Skylights pun kayaknya terjepit oleh 2 tim kiri dan kanan. Gak bisa terlalu bergerak secara leluasa. Slayer memindahkan posisinya, repositioning dilakukan. Dan dari Onyx benar-benar mau memanfaatkan momen ini untuk menambah pundi-pundi poin. Bigetron pun demikian karena mereka sama-sama berada di posisi yang cukup berbahaya. Sudah terpantau di depan sana ada seorang Zuxi yang berhasil ditangkap. Dan dari Onyx pun udah beda banget nih gameplaynya, bener-bener rapi banget, split positioning, dan 2 player di belakang mungkin bakal menyusul pergerakan dari 2 player di depannya. Ya, lo mau tau fun fact, ini 3 tim yang benar-benar lagi butuh poin di bagian papan bawah. itu. Bigetron butuh naik lebih mengamankan posisi mereka, Onyx butuh keluar dari bottom 4 dan Skylight juga butuh keluar dari bottom 4. Jadi ini benar-benar penentuan kira-kira tim mana yang akan diuntungkan untuk game pertama bagi 3 tim Indonesia yang kali ini lagi berebut tempat untuk mengamankan posisi mereka keluar dari papan bawah ataupun di bottom 4. Gila, satu granat tadi nyaris aja menumbangkan player dari Onyx. Bahkan lagi dan lagi kokangan granat ke arah depan sudah mulai membuat Onyx nggak mau terburu-buru untuk bergerak. Ini gua rasa smoke grenade-nya semua udah pada habis deh. Lihat, cuman ada 2 awan putih aja yang terpantau di depan sana. Dan Molotov 1 doang yang terbakar. Semuanya bermain dengan sabar nungguin ada yang blunder. Dan betul saja Pinky pun tertangkap. Hampir saja dibalaskan itu dia oleh Joe Branky. Dan kali ini ada Ryzen yang mengambil sisi kanan, berusaha untuk melakukan flanking diam-diam, cukup mematikan. Kali ini dari Joe Branky masih belum aware dengan keberadaan dari Ryzen. Saling beradu cacing di depan sana, Pasta. Betul, dan Bigetron hanya menyisakan 1 pemain mereka yaitu Ryzen. Dan Liquid dipulangkan ke arah lobby, Bigetron pun dipulangkan ke arah lobby karena Ryzen juga tertangkap. 4 lawan 1 bukan jumlah yang mudah tentunya. Terspot dengan sangat jelas dan winner chicken dinner untuk Onyx Esports di game yang pertama.